Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat daftar isi. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah silakan buka file yang akan dibuat daftar isinya. Dengan catatan, file yang dibuka tersebut adalah sudah diberi penomoran halaman. Contohnya seperti ini yang saya buka. Ya, jadi sudah diberi penomoran halaman. Nah, setelah itu, langkah yang kedua adalah silahkan setelah kata pengantar itu ada daftar isi. Di bagian daftar isi ini silahkan kalian kosongkan. Hanya diberi tulisan daftar isi saja. Langkah yang ketiga, sebelum kita beranjak ke langkah selanjutnya adalah kalian perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu bab dan juga apa itu subbab. Yang disebut sebagai bab ini adalah bagian awal judul. Seperti bab 1 pendahuluan. Ini masuk ke dalam yang disebut sebagai bab. Di mana bab ini nanti akan kita beri heading 1. Sementara bawahnya bab ini disebut sebagai subbab. Jadi A adalah latar belakang. Itu masuk ke dalam subbab. Begitu pula yang B yaitu rumusan masalah, ini juga masuk ke dalam subbab. C tujuan penelitian juga subbab, dan D manfaat penelitian ini juga yang disebut sebagai subbab. Dan begitu seterusnya. Langkah selanjutnya yang ketiga adalah silahkan arahkan kursor kalian ke bagian halaman pertama file kalian yang diberi penomoran. Nah, kebetulan penomoran halaman pertama ini adalah nomor halaman 2. Filenya ada di kata pengantar. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah silahkan kalian tekan secara bersamaan CTRL ya, dan juga huruf F di keyboard kalian masing-masing. Maka nanti akan muncul tulisan navigasi. Silahkan arahkan ke headings, silahkan klik headingsnya. Navigasi ini diperlukan untuk melihat bagaimana tulisan yang sudah di heading. Langkah selanjutnya adalah silahkan kalian bold kata pengantar. Setelah di bold, langkah selanjutnya adalah arahkan kursor kalian ke bagian styles ya, yang tulisannya seperti ini. Kemudian cari tulisan heading 1. Nah, karena di sini tidak ada tulisan heading 1, maka silahkan arahkan ke more dan arahkan kursornya ke heading 1, kemudian klik kanan dan klik update heading 1 to math selection. Maka secara otomatis di bagian navigasi kata pengantar muncul. Selanjutnya, setelah kata pengantar adalah daftar isi yang akan kita heading 1. Langkahnya sama, silahkan di blok. Setelah itu cari heading 1, karena di sini tidak ada, maka klik more, arahkan ke heading 1, kemudian klik kanan, kemudian klik update heading 1 to math selection. Maka di navigasi akan muncul daftar isi. Langkah selanjutnya adalah di bagian bab 1 pendahuluan. Silahkan, ini sama langkahnya, yaitu kita memberi heading 1. Caranya, blok tulisan bab 1 pendahuluan, arahkan ke bagian style, cari heading 1, karena di sini nggak ada, maka arahkan ke more yang ada garis ke bawah. Cari heading 1, arahkan ke heading 1 kursornya, kemudian klik kanan, klik update heading 1 to math selection. Maka navigasinya bab 1 pendahuluan akan muncul. Nah,
Yang perlu diperhatikan di sini adalah harusnya tulisan bab 1 pendahuluan ini tidak berada pada 2 baris, harusnya 1 baris. Untuk membuat bab 1 pendahuluan menjadi 1 baris, caranya adalah silahkan kalian arahkan kursor kalian ke angka 1 setelah tulisan bab 1, kemudian tekan delete di keyboard kalian, kemudian tekan shift dan juga enter secara bersamaan di keyboard kalian. Maka perhatikan di bagian navigasi, bab 1 pendahuluannya akan 1 baris sejajar lurus seperti ini, tidak seperti tadi. Selanjutnya, di bagian A latar belakang ini adalah subbab. Maka ingat kalau subbab dia harus dijadikan heading 2. Caranya silahkan di blok latar belakang, cari heading 2. Ternyata kalau di sini nggak ada, maka tekan garis panah ini atau more, terus arahkan ke heading 2, klik kanan, update heading 2 to mark selection. Maka akan muncul A, latar belakang. Selanjutnya sama, di rumusan masalah dan juga tujuan penelitian ini adalah subbab, maka dia dijadikan heading 2. Caranya sama, di blok rumusan masalah, arahkan ke style, cari heading 2 di more, arahkan ke heading 2, klik kanan, update heading 2 to match selection. C, tujuan penelitian juga sama, di heading 2 silahkan di blok, setelah itu arahkan ke style, cari heading 2, kalau nggak ada klik more, kemudian arahkan ke heading 2, klik kanan, update heading 2 to match selection. Di bagian D, manfaat penelitian juga masuk ke dalam subbab, maka silahkan di blok manfaat penelitian, ke style, cari heading 2, arahkan ke more karena dia nggak ada, cari heading 2, arahkan, klik kanan, update heading 2 to match selection. Nah, kata pengantar sampai manfaat penelitian sudah jadi. Jadi, heading 1 ini akan lurus dengan heading 1, sementara heading 2 akan lurus lebih menjorok. Itu bedanya. Selanjutnya, kita beralih ke bab 2 tinjauan pustaka. Bab 2 tinjauan pustaka, tulisan itu adalah muncul sebagai bab. Maka dia akan dijadikan heading 1. Caranya silahkan di blok bab 2 tinjauan pustaka, cari di bagian style heading 1. Karena di sini nggak ada, maka klik more, arahkan ke heading 1, klik kanan, update heading 1 to match selection. Nah, perhatikan di bagian navigasi, bab 2 tinjauan pustaka ini harusnya 1 baris seperti bab 1 pendahuluan. Ternyata kalau dilihat seperti ini, ya, 2 baris. Maka caranya untuk menjadikan 1 baris, tinjauan pustakanya naik ke atas setelah bab 2, caranya sama seperti bab 1 pendahuluan tadi. Arahkan kursor kalian ke angka Romawi setelah angka 2 Romawi, kemudian tekan delete di keyboard kalian, kemudian tekan shift dan juga enter secara bersamaan. Nah, maka secara otomatis di bagian navigasi bab 2 tinjauan pustaka sudah berada pada 1 baris. Lanjut, kita ke bagian A, landasan teori. Nah, meskipun landasan teori ini masuk ke dalam subbab, caranya akan berbeda dibandingkan dengan cara yang sebelumnya. Caranya yaitu untuk menjadikan dia heading 2, silahkan di blok A, landasan teori, arahkan ke bagian style, ya, tekan more, kemudian kalian arahkan ke create a stylist. Silahkan diklik. Setelah diklik, silahkan klik modified. Nah, di bagian modified ini silahkan kita beri judul. Namanya adalah subbab 2. Kemudian
di bagian style based on-nya kita arahkan. Oh, ternyata ini nggak bisa. Silakan berarti beri namanya biasa aja. Kita ulang. Kita ulang ya, mohon maaf. Kita ulang. Di blok landasan teorinya, kemudian klik more, kemudian create a style, kemudian modified, dan di bagian list paragrafnya silahkan dicari heading 2. Nah, setelah itu kalian di sini bisa mengganti misalnya jenis hurufnya apa, ukurannya berapa, dan lain sebagainya ya. Kemudian klik OK. Nah, maka landasan teori akan muncul seperti ini. Kenapa menggunakan style 3? Hal ini dipakai supaya landasan teorinya yang bagian A-nya tetap A. Selanjutnya, kita beralih ke B, penelitian terdahulu. Sama, yaitu di blok. Kemudian kita coba ke style 3 di tadi ya, klik style 3, maka akan muncul B, penelitian terdahulu. Selanjutnya kita beralih ke bab 3 metode penelitian. Nah, di bab 3 metode penelitian ini adalah bagian dari heading 1. Maka silakan di blok. Setelah di blok, cari di bagian styles heading 1, arahkan ke heading 1, klik kanan, update heading 1 to match selection. Prosesnya akan sama seperti ini. Nah, kalau sama ya, bab 3 metode penelitiannya berada di beda baris. Untuk menjadikannya satu baris, silahkan arahkan kursor di setelah angka 3 Romawi, kemudian tekan delete di keyboard kalian, kemudian tekan shift dan juga enter secara bersamaan di keyboard. Maka bab 3 metode penelitian akan berada dalam satu baris. Setelah itu, di bagian A, tempat penelitian, ini juga muncul sebagai heading 2 ya. Caranya di blok, setelah itu arahkan ke style 3 yang tadi kalian setelah di blok, mohon maaf, kalian arahkan ke more, setelah itu create a style, kemudian modified. Nah, di sini di bagian style based on-nya kalian masukkan heading 2. Maka akan muncul sebagai A, tempat penelitian. Klik OK. Nah, ini nanti akan muncul sebagai style 4. Ya. Jadi nanti di bagian selanjutnya waktu penelitian tinggal mudah. Karena ini subbab, sama dengan tempat penelitian, tinggal ditekan style 4. Tata laksana penelitian di blok, klik style 4. Tergantung dari judulnya. Ya. Terus kemudian di bagian sudah selesai sampai C, tata laksana penelitian, kebetulan di sini ya, berarti sudah selesai di metode penelitian. Kita beranjak ke daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini muncul sebagai heading 1 karena dia bab, maka di blok, kemudian tekan more, kemudian cari heading 1, kemudian klik kanan, update heading 1 to match selection. Setelah daftar pustaka, nanti akan muncul lampiran. Lampiran ini juga masuk ke dalam heading 1, maka silakan di blok, kemudian tekan more, kemudian cari heading 1, klik kanan, update heading 1 to match selection. Maka akan muncul seperti ini. Ini sudah selesai untuk mengheadingnya. Langkah berikutnya adalah silahkan kalian arahkan kursor menuju halaman yang tertera daftar isinya.
Setelah itu, silahkan taruh kursor tersebut setelah tulisan daftar isi. Kemudian, tekan menu reference. Setelah itu, pilih tab of contents, table of contents-nya diklik. Kemudian silahkan pilih bagian pertama, Automatic Table 1. Silahkan diklik. Maka secara otomatis daftar isi telah jadi. Nah, untuk mengaturnya silahkan bisa diatur. Misalnya konten seperti ini, kontensnya mau dihapus tulisannya boleh, silahkan di blok, kemudian klik delete di keyboard. Nah, kalau untuk mengatur supaya ini semua jenis hurufnya sama, tinggal di blok ya, tinggal di blok. Nah, setelah di blok, kembali ke home, menu home, pilih jenis huruf yang sesuai. Kebetulan di sini diminta Times New Roman dan ukurannya 12. Maka silakan diklik. Kemudian tidak boleh bold, maka silahkan boldnya di nonaktifkan dan harus rata kanan kiri, maka seperti ini. Dan secara otomatis daftar isi sudah selesai. Kemudian silahkan langkah terakhir, tombol navigasi yang sebelah kiri ada tulisan close, kalian close. Maka daftar isi sudah selesai dibuat. Begitu tutorial membuat daftar isi, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.